Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2459 Lokasi pertempuran yang menentukan. Kuisao menyela dan bertanya, "Apa yang dia minta kamu bawa ke Master Lembah Li? Apakah itu surat penyerahan?" Ting Fang menggelengkan kepalanya, mengeluarkan surat perang dari tangannya, dan menyerahkannya kepada Li Fugui dengan hormat. Setelah melihat kata-kata surat perang, Kuisao tidak bisa menahan rasa terkejutnya, dan berkata, "Tetua Ting Fang, haha, apakah aku membaca ini dengan benar? Kamu dari Gunung Fangchun sebenarnya berencana untuk menantang Master Lembah Li? Di mana kamu punya keberanian?" Meskipun Ting Fang tampaknya sangat menghormati Li Fugui dan yang lainnya. Namun saat dia berbicara, dia tidak rendah hati atau sombong. Nenek moyang kita berkata, "Guru Li, jika Anda bersedia menerima tantangan kami, maka tanda tangani nama Anda pada surat tantangan ini, dan kemudian kita dapat menemukan tempat untuk menyepakati bersama tentang waktu dan tempat yang spesifik. Jika demikian, kita bicarakan masalah ini nanti saja." Li Fugui mengambil surat tantangan itu dan tidak menjawab perkataan Ting Fang. Sebaliknya, dia melihat ke arah dua tetua, Sui Qing dan Tie Guai, dan bertanya, "Bagaimana denganmu? Tetua Ting Fang, kamu di sini untuk menantang aku. Apakah kau berencana untuk menantangku juga?" Sui Qing juga menanggapi tantangan itu dengan hormat. Dia berkata kepada Li Fugui, "Guru Li, ini adalah surat tantangan dari Sekte Sanxing kami. Saya harap Anda dapat melihatnya." Tie Guai juga mengeluarkan surat tantangan dan berkata kepada Li Fugui, "Guru Li, ini adalah surat tantangan dari Sekte Sanxing kami. Saya harap Anda dapat melihatnya. Dan kami deklarasi perang dari kuil 8 dewa." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Baiklah, tampaknya 3 sekte utama kalian benar-benar bersatu seperti yang kupikirkan." Saat dia berbicara, pada saat ini, Fumo Yuanzong berbisik kepada Li Fugui, "Saudara Li, menurut pendapatku, daripada menerima tantangan mereka sekarang, akan lebih baik bagi kita untuk pergi ke 3 sekte utama secara terpisah dan mengalahkan mereka satu persatu." Kuisao juga diam. Dia tersenyum setuju dan berkata, "Menurutku apa yang dikatakan Saudara Fumo masuk akal. Pasti akan lebih sulit bagi ketiga keluarga untuk bersatu daripada mengalahkan salah satu dari mereka." Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku sudah lama pergi. Aku benar-benar tidak ingin terus memikirkan masalah-masalah sepele ini. Setelah aku mencoba untuk mengalahkan 3 sekte besar ini secepat mungkin, aku bisa kembali dan hidupku." Sambil berbicara, Li Fugui berbalik dan berjalan memasuki aula. Sesampainya di meja di aula utama, Li Fugui meletakkan surat tantangan di atas meja dan berkata kepada Fenmo di sampingnya, "Penatua Fenmo, tolong bawakan pena ke sini." Fenmo mengangguk setuju. Tak lama kemudian, dia mendatangi Li Fugui dengan membawa sebuah pena. Setelah menyerahkan pena kepada Li Fugui, Fenmo berkata terus terang, "Tuan Li, apakah Anda benar-benar akan menerima tantangan itu?" Sementara Li Fugui menandatangani namanya, dia berkata kepada beberapa orang dengan terus terang, "Haha, semuanya sudah seperti ini. Saya tidak bisa menjadi cucu, kan?" Nama itu ditandatangani. Li Fugui mengembalikan surat tantangan itu kepada ketiga orang tersebut. Dia berkata langsung kepada mereka bertiga, "Kembalilah dan beritahu pemimpin sekte kalian untuk meminta mereka datang ke kota sihir dalam 2 hari, dan kita akan bersama-sama menyetujui waktu dan tempat pertempuran yang menentukan." Setelah mendengar ini, mereka bertiga mengangguk tanda setuju. Setelah ketiga orang itu pergi,
Kuisao tersenyum pahit dan berkata, "Saudara Li, ini adalah masalah yang sangat sederhana, tetapi kamu harus membuatnya lebih rumit." Li Fugui tersenyum sedikit dan berkata, "Ini tidak rumit. Masalahnya adalah, aku telah memikirkannya 2 tahun ini. Hari, jika kita benar-benar pergi ke 3 sekte utama, itu akan membuang-buang waktu. Tetapi kuncinya adalah bagaimana kita harus berurusan dengan para pengikut di masing-masing sekte mereka. Kita tidak bisa membunuh mereka semua. Baiklah. Sekarang, mari kita lawan mereka. Jika kita menang, aku akan membuat mereka tunduk padaku. Dan pada saat yang sama aku akan membunuh beberapa tetua mereka untuk melemahkan kekuatan mereka, yang akan memudahkanmu untuk mengendalikan mereka di tahap selanjutnya." Li Fugui telah memiliki rencana yang sepenuhnya baru untuk struktur masa depan dunia seni bela diri kuno. Untuk mencapai tujuan, yang bisa dilakukannya sekarang adalah terus memikirkan cara untuk mengurangi dampak dari semua hal itu di dunia seni bela diri kuno sambil memastikan semuanya berjalan sesuai rencananya. Tentu, ada alasan lain, yaitu ular Teng, menurut akal sehat. Teng Xie telah pergi beberapa waktu. Setelah sekian lama, dengan kekuatan Teng Xie, seharusnya sudah bisa menghancurkan keluarga-keluarga ini sekarang. Namun hingga kini, Teng Xie belum menghubunginya. Ia menduga bahwa Teng Xie mungkin sedang dalam masalah. Ketika Xuan Ming Tianxi menggambarkan keluarga-keluarga ini sebelumnya, dia mengatakan bahwa 3 di antaranya semuanya ada di kota iblis. Oleh karena itu, dia ingin menetapkan lokasi yang disepakati di kota ajaib sehingga dia bisa pergi ke sana dan melihat bagaimana kemajuan Teng Xie. Kuisao dan yang lainnya melihat bahwa Li Fugui telah mengambil keputusan, jadi mereka berhenti berbicara omong kosong. Setelah beberapa orang bercanda bersama, Li Fugui menenangkan pikirannya, berdiri dan berkata kepada semua orang, "Kita telah beristirahat dengan baik di Gunung Fumo beberapa hari ini. Hari masih pagi, mari kita bersiap-siap, dan ketika hari mulai gelap, kita akan langsung berangkat ke kota iblis." Mo Yuanzong buru-buru melangkah maju dan bertanya, "Saudara Li, bagaimana denganku? Haruskah aku pergi bersamamu?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Itu tergantung padamu. Jika kamu ingin pergi bersama kami, maka tentu saja, itu tidak mungkin." Fu Mo Yuanzong mengangguk dan berkata, "Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk membalas budimu." Li Fugui tertawa dan berkata, "Jangan bicarakan hal-hal yang tidak berguna ini. Apa gunanya membicarakan tentang membalas budi? Aku hanya melakukannya demi kenyamanan. Karena kamu ingin pergi, sebaiknya kamu selesaikan urusan di gunung dulu, baru pergi bersamaku setelah hari mulai gelap." Fu Mo Yuanzong langsung setuju. "Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali saya mengunjungi dunia penuh warna di bawah gunung. Tampaknya kali ini, dia akan memiliki kesempatan untuk turun gunung dan bermain dengan Li Fugui dan yang lainnya." Saat hari mulai gelap, Li Fugui memanggil unicorn. Setelah unicorn itu tumbuh besar, dia meminta semua orang untuk naik ke punggung unicorn itu, lalu langsung menuju ke kota iblis. Jauh di dalam awan, unicorn itu bergerak maju dengan kecepatan yang cepat. Hua Duo dan Sister Ming duduk di kiri dan kanan Li Fugui. Kakak Ming sekarang sudah terbiasa dengan cara bepergian seperti ini. Dia dengan lembut memegang tangan Li Fugui dan bertanya dengan sedikit khawatir, "Fugui, apakah kamu akan pergi ke kota sihir kali ini untuk bertemu dengan beberapa pemimpin klan di kota sihir? Mari kita bicara. Pertempuran yang menentukan." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Mengapa? Apakah itu tidak mungkin?" Meskipun dia mengatakan ini, Li Fugui tahu dalam hatinya bahwa dia tidak dapat bersaing dengan para pemimpin 3 sekte utama di kota sihir. Dan,
Dia juga tidak bermaksud menempatkannya di kota manapun di negaranya sendiri. Lagi pula, 3 sekte utama itu cukup kuat. Begitu pertempuran dimulai, momentumnya akan sangat besar. Jika seseorang menggunakan beberapa formasi khusus, itu pasti akan menyebabkan korban dalam skala besar di antara orang-orang biasa. Jadi, ia berpikir dalam hatinya, andai saja ia bisa. Akan lebih baik jika tempat untuk pertempuran yang menentukan ditetapkan di luar negeri. Misalnya, negara kepulauan. Kebetulan saja dia baru saja mendengar bahwa beberapa anak di sana sedikit tidak patuh. Jadi dia menggunakan kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada bocah-bocah nakal ini. Tetapi Suster Ming tidak tahu apa yang dipikirkan Li Fugui. Melihat Li Fugui mengatakan ini, dia langsung membelalakkan matanya dan bertanya dengan kaget, "Fugui, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Aku katakan kepadamu, jika kamu melakukan ini, kemungkinan besar akan membawa bencana besar bagi hampir 10 juta orang di kota sihir." Li Fugui menatap mata Sister Ming dan tersenyum, "Sister Ming, jangan khawatir, bagaimana aku bisa melakukan hal bodoh seperti itu?" "Haha, jangan khawatir, pergi ke kota sihir, terutama untuk mari kita lihat bagaimana Teng She sedang melakukan sesuatu. Lagi pula, dia sudah lama tidak ada kabar, dan masih belum ada kabar. Aku agak khawatir." Hua Duo berkata terus terang, "Apa gunanya ini? Aku khawatir. Teng She sekarang telah menembus tahap akhir Jindan dan mencapai tahap awal Yuan Ying. Sekarang, di seluruh dunia seni bela diri kuno, mungkin tidak lebih dari 50 orang yang dapat mengalahkannya. Dan sebagian besar dari orang-orang ini adalah milik kita. Kali ini Teng She hanya berurusan dengan beberapa keluarga bangsawan. Bahkan jika keluarga bangsawan ini memiliki beberapa pelayan, sebagian besar pelayan hanya berada di level Mingjin. Apakah kamu masih khawatir bahwa beberapa prajurit kuno di level Mingjin akan membunuh Teng She? Apakah Teng She seorang jagoan di tingkat Yuan Ying?" Li Fugui tidak berpikir begitu. Dia berkata dengan serius, "Teng She berbeda dari pemimpin Kui Sao dan yang lainnya. Setelah tinggal di Pulau Teng She untuk waktu yang lama, saya tidak begitu jelas tentang situasi di dunia sekuler. Selain itu, selama periode waktu ini ketika kamu berhubungan dengannya, kamu mungkin juga merasa bahwa dibandingkan dengan para pemimpin sekte lainnya, lelaki tua Teng She ini adalah pria yang benar-benar sembrono. Ketika dia menghadapi masalah, dia pada dasarnya tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Tetapi keluarga bangsawan yang mendominasi suatu wilayah pada dasarnya licik, dan mereka kejam ketika mereka melakukan sesuatu. Kali ini, Teng She tidak memiliki siapapun untuk memberinya nasihat. Dia sendirian di dunia sekuler dan tidak tahu harus berbuat apa. Jika kamu melakukannya dengan baik, kamu akan menderita kerugian besar." Hua Duo dan Sister Ming di samping mereka tidak dapat menahan perasaan sedikit khawatir setelah mendengarkan analisis Li Fugui. Li Fugui melihat ke kejauhan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Mari kita pergi ke kota sihir terlebih dahulu untuk melihat situasinya. Jika Teng Snake benar-benar dapat mengalahkan semua keluarga ini, maka kita dapat bersantai di kota sihir selama beberapa hari. Ketika ketiganya sekte-sekte besar mengirim orang kepada kita akan menyelesaikan waktu dan tempat pertempuran yang menentukan, dan kemudian langsung pergi ke sana dan mengalahkan 3 sekte besar dalam beberapa hari. Pada saat itu, dunia seni bela diri kuno akan sepenuhnya berada di bawah kendali kita, dan aku bisa kembali ke desa dengan tenang. Kami akan mengurus Siuling dan yang lainnya di sini. Jika Teng She benar-benar mengalami kecelakaan, kami akan membantu Teng She dan menyelesaikan masalahnya pada saat yang sama." Setelah mendengar ini, Hua Duo mengangguk pelan dan berkata, "Ya,
itu yang terbaik. Saudari Ming bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Fugui, di mana kamu berencana untuk mengadakan pertempuran yang menentukan? Li Fugui tidak menyembunyikannya dan mengatakan yang sebenarnya. Saya pikir kali ini, yang terbaik adalah mengadakan pertempuran yang menentukan di pulau itu. Pertama, kita memiliki pasukan kita sendiri di sana, dan akan lebih mudah untuk melakukan apapun. Kedua, saya pikir kita harus pergi ke sana. Setelah itu, bahkan jika masalah ini menjadi tidak terkendali, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Ming Jie mengerutkan kening dan berbisik, Fugui, jika ini masalahnya, maka itu akan menjadi aib bagi orang-orang biasa di negara pulau. Bukankah agak tidak adil? Li Fugui tertawa santai. Adil, keadilan itu untuk manusia, bukan hewan. Apakah itu berarti bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kita harus mempertimbangkan kucing dan anjing di sekitar kita? Selain itu, saya mendengar bahwa mereka sedikit tidak jujur akhir-akhir ini. Kita dapat mengambil kesempatan ini untuk memberi pelajaran kepada orang-orang bodoh ini. Tentu saja, jika Anda tidak setuju, waktu dan tempat pertempuran yang menentukan Anda yang memutuskan. Mendengar ini, Suster Ming menunjukkan ekspresi malu di wajahnya. Dia berkata dengan agak malu, Fugui, jangan salah paham, aku tidak ingin melindungi mereka. Aku hanya takut jika aku melakukan ini, itu akan menyebabkan perselisihan yang tidak perlu. Li Fugui mencibir. Dia tampak acuh tak acuh dan berkata, Kakak Ming, kekhawatiranmu agak tidak perlu. Jika orang-orang ini benar-benar berani menyusahkan kita tentang masalah ini, paling buruk, aku juga bisa membalas dendam atas dendam sebelumnya. Ngomong-ngomong, mereka dulunya adalah adik-adik kita. Saudari Ming melepaskan tangan Li Fugui dan berkata dengan serius, jika memang begitu, kurasa sebaiknya kita pertimbangkan kembali. Hua Duo berdiri dan berkata dengan suara nyaring, Saudari Ming, apalagi yang perlu dipertimbangkan? Menurutku Fugui benar. Berapa banyak kesempatan yang telah kita berikan kepada bajingan-bajingan ini, tapi mereka hanya. Jika kamu khawatir, saat kita sampai di kota sihir, kamu dapat melaporkan masalah ini secara langsung kepada atasan dan melihat keputusan apa yang akan mereka buat. Suster Ming mengangguk dan berkata, sepertinya ini satu-satunya cara untuk mengatakannya. Setelah mengatakan ini, Kakak Ming berbisik kepada Li Fugui lagi, Fugui, aku melapor kepada pemimpin, kau tidak akan marah, kan? Li Fugui tersenyum dan berkata, apa yang membuatmu marah? Aku, Li Fugui, juga, saya warga negara Tiongkok, jadi saya harus mendengarkan perintah dari para pemimpin di atas. Lagi pula, bukankah sebagian besar hal yang saya lakukan sebelumnya sudah Anda laporkan kepada para pemimpin? Kata Li Fugui. Wajah Hua Duo juga memerah. Ya, meskipun dia sekarang telah memberikan segalanya kepada Li Fugui, dia tidak melupakan tanggung jawab dan misinya. Jam 9 malam, langit di atas kota iblis ditutupi awan gelap, kilat, dan guntur. Disertai hembusan angin, Li Fugui dan yang lainnya tiba-tiba mendarat dari awan dan tiba di pinggiran kota ajaib. Tidak ada seorang pun di sekitar sini. Li Fugui berhenti dan menunggu unicorn dan yang lainnya mendekat. Kemudian dia menatap Sister Ming dan berkata kepadanya sambil tersenyum, Sister Ming, sepertinya aku harus merepotkanmu sekarang. Sister Ming secara alami mengerti apa yang Li Fugui katakan. Maksudnya, apa maksudnya? Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Wang Taili, pemimpin kelompok ketujuh dari Biro ke-6 yang ditempatkan di kota sihir. Kapten Wang, aku Suster Ming. Kau harus memimpin ketujuh tim dan mengendarai beberapa mobil ke pinggiran kota untuk menjemput kami.
Juga, atur seseorang untuk memesankan hotel untuk kita. Wang Taili, sebagai kepala biro ke-6 sebagai kapten 7 tim, dia telah tekun dan bertanggung jawab di kota ajaib selama bertahun-tahun. Setelah menerima telepon tiba-tiba dari Sister Ming hari ini, dia tidak bisa menahan rasa gugup dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Sister Ming, mengapa kamu datang ke kota ajaib?" Sister Ming tersenyum dan berkata, "Ada apa? Tidak bisakah kau datang ke sini sekarang?" Wang Taili buru-buru menjelaskan, "Tentu saja tidak. Aku hanya ingin tahu, mengapa kau tidak memberitahu kami sebelum kau datang? Itu akan baik untuk kami, untuk dipersiapkan, kan?" Suster Ming berkata terus terang, "Tidak ada yang perlu dipersiapkan. Kami hanya lewat sini." Bersambung.